ketemu lagi nih sama Abah nih di channel Pak Ari. Abah nih kedatangan orang nih, katanya sering ngantuk di mobil. Sering ngantuk tidak terasa. Nih makanya sama Abah mau minta ditotok. Mudah-mudahan sih sama Abah kelihatan penyakitnya apa yang ada di dalam penyakitnya badannya dia. Tapi sebelum ngobatin dia biasa sih buka pusaka dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Salam hormat sama guys yang ada di luar sana. Nih Abah nih mau buka penyakit orang lagi nih. Katanya dia sakit, alasannya sering kalau naik mobil tuh suka ngantuk. Makanya suruh dilihat, Bah, saya punya penyakit apa di badan saya. Takutnya saya rendah darah. Nah, nih Abah mau minta maaf dulu nih sebelum Abah ngobatin orang yang datang ke rumah Abah. Ada orang yang menanyakan, kenapa Bah kalau mau ada pembukaan suka baca syahadat dulu atau baca basmalah. Itu udah pelaturan Abah, guys. Abah kalau nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat, Abah tidak bisa membuka aura pusaka. Atau tidak baca basmalah, Abah takut salah. Soalnya kan yang tidak baca basmalah berarti ntar takut ada setan atau punya diri sombong. Makanya Abah baca basmalah dulu supaya dilindungi sama Allah, tidak dapat kesombongan atau tidak didatangin setan yang buat Abah jadi sasar. Gitu guys. Makanya ada ini nih, ada seorang yang menanyakan, kenapa Bah kalau mau buka suka baca 2 kalimat syahadat. Soalnya kan 2 kalimat syahadat itu dipakainya buat sholat atau buat nikah. Syahadat itu tidak dilindungi buat sholat atau buat nikah. Siapapun orang yang mau kemanapun, soalnya kan syahadat itu doa yang paling hebat. Ibaratkan orang yang masuk dari orang biasa terus dia masuk muslim, takut banyak dosa, makanya diucapin 2 kalimat syahadat biar kita nggak punya dosa, biar kita nggak punya kesalahan. Nah itu guys, makanya sama Abah dijelasin. Takut kok tiap mau buka ngeramal, mau ngurut, pasti Abah ngucap 2 kalimat syahadat dulu. Nah kalau orang yang beragama, orang yang tahu tata kerama, pasti ngucap 2 kalimat syahadat. Takut kita salah, takut kita lagi ngobatin orang ada setan masuk ke diri Abah, akhirnya Abah jadi sombong, jadi Abah jadi takabur, jadi Abah jadi orang yang syirik atau orang kita jadi musyrik. Nah Abah dijaga itu nggak boleh terjadi. Soalnya kan Abah mah ngobatin manusia atau ngobatin orang atau ngeramal dasarnya karena Allah, bukan mau dipuji sama orang atau mau dilihat kegagahannya sama orang. Sebab Abah mah orang biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan sama sekali. Nah ini Abah ketitipan pusaka dari guru Abah buat nyiartin supaya orang tahu. Ini sekedar pusaka Bah, guys, tapi bisa ngebuka aura orang. Apalagi Allah yang punya kuasa di alam dunia sampai alam akhirat. Ini batu ini cuman ketitisan aja sama karomahnya Allah, tapi luar biasa pengetahuannya, bisa ngebuka laptop alam gaib. Gitu guys. Makanya kita harus lebih hati-hati tingkah laku kita lagi ada di dunia.
Jangan sembarangan kita nggak ada yang ngeliat. Makanya kalau ke rumah Abah apapun suka kelihatan dengan keyakinan Abah yang bisa membuka pusaka Abah dengan cara Abah sendiri. Sebab pusaka Abah itu udah nyatu sama diri Abah sendiri gitu. Makanya sama orang yang menanyakan terima kasih banyak. Abah jadi dikasih tahu kenapa Bah tiap orang mau ngeramal, mau ngurut, mau ngobatin pasti Abah ngucap 2 kalimat syahadat. Nah Abah kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat, Abah nggak bisa ngobatin orang. Sebab itu ibaratkan kalau di ini bensinnya. Kalau mobil juga kalau nggak ada bensinnya kan biar mobil bagus juga nggak jalan. Gitu guys, makanya minta maaf. Abah ngejelasin tapi cuma segelintir sekecilnya gitu, nggak bisa ngejelasin secara besarnya. Soal kan kalau sholat tanpa syahadat juga nggak sah. Gitu. Nikah tanpa syahadat nggak sah. Ngobatin orang juga tanpa syahadat juga nggak bakalan benar. Takut setan masuk ke diri Abah. Nah kalau udah setan masuk ke diri Abah jadi orang yang sombong, orang yang takabur, jadi merasa paling hebat. Nah kalau orang udah ngucap begitu, udah punya sifat begitu, jadi dia udah kemasukan setan atau iblis yang bakal menguasai dirinya di dunia sampai di akhirat. Makanya orang-orang itu bakal jadi orang-orang yang merugi atau jadi orang-orang yang jadi su'ul khotimah, nggak bakal jadi orang yang husnul khotimah. Makanya Abah itu ngobatin orang juga karena Allah, ngeramal karena Allah, bukan sok jago atau sok pamer ilmu gitu. Abah nggak punya ilmu, Abah orang biasa kayak guys semua yang ada di luar sana. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang banyak ilmu, yang banyak pengetahuan. Abah itu orang kampung, dilahirkan di pegunungan, orang yang bodoh. Dulu lagi kecil cuman bisa ngangun meri atau munding. Jadi Abah tuh bukan orang pinter, cuman makin kesini Abah belajar supaya jadi manfaat buat diri orang banyak. Nah gitu guys. Sekali lagi minta maaf ya dengan penjelasan Abah yang tidak ngerti kali guys, yang penjelasan Abi ngerti atau tidak. Soalnya Abah udah menjelaskan soal syahadat gitu. Ini Abah mau langsung ngobatin orang yang sering ngantuk di perjalanan kalau bawa mobil. Tapi orang kalau begadang dia kuat 2 hari 2 malam juga. Tapi kalau bawa mobil katanya nggak kuat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pepaling kekuatan buat ngobatin orang apa yang ada di badannya dia gitu. Maaf ya guys, ini Abah buka kantong ajaib nih. Segala ada di kantong Abah mah nih. Namanya juga Abah tukang ngobatin, kantongnya kantong Doraemon, segala ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, baru juga dipegang udah terasa. Nah ini orang-orang yang uratnya asalnya di angka 34, ini berarti dia kurang darah, atau orang yang suka tadinya memaksakan melek. Nah akhirnya dari pelagan itunya ada kerusakan saraf yang ada berlangsung sama gelombang mata yang di belakang. Nah langsung ketahuan kalau sama Abah mah bahwa orang ini ngantuk tapi ditahan supaya nggak bisa ngantuk. Kebiasaan bulan-bulan sampai tahun. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Ya itu. Nah uratnya langsung merengkel guys. Parah ini. Ini larinya ke saraf belakang kepala. Ditekan dikit aja dia udah kesakitan yang luar biasa. Makanya orang-orang gini nih banyak yang serangan error kalau lagi bawa mobil. Tahu-taunya dia pas tidak sadar, tahu-taunya mobil udah nabrak pantat mobil orang. Sebab tidurnya tidak terasa gitu, langsung lenyap gitu. Ini darahnya jatuh di angka 150%. Darah manusia yang paling bagus itu di angka 130.
yang normal. Jadi ini harus sering makan telur mentah atau telur ayam kampung yang masih mentah ditelan gitu. Nah, gimana bah kalau pesumbatan kurang darah efek sampingnya apa? Ke satu, kalau malas ya pasti nomor satu kalau kurang darah. Kedua kalau ngantuk, tapi kalau udah datang tidak tidur, nggak mau gitu. Kalau lagi duduk itu ngantuk, tapi kalau rebahan akhirnya jadi hilang ngantuknya gitu. Nah, urat sarafnya ini jatuh di angka 47. Udah merengkel atau udah jatuh udah darurat gitu. Tapi ini tahun sama tahun. Nah, makanya guys yang ada di luar kalau udah ngantuk langsung tidur. Jangan melek. Nah, ini jadinya akhirnya lemah darah. Rusak ke mata gitu. Jadi mata itu apa ini pengobatan tuh ngambil saraf. Bukan ngambil astral, makanya ini manusia tidak ada astral makhluk halus. Makanya Abah bilang di sini nggak ada makhluk halus sama sekali. Soal makhluk halus ini sama bapak ini takut. Ini ngejedut ke jantung bos, bukan ini lagi, bukan ke ini kepala lagi, peredaran darahnya. Ini namanya pengobatan totok saraf bola mata. Ini sakitnya bos yang ngerasain bisul yang baru jadi kayak gitu sakitnya. Nah bos, kalau ada guys di luar yang punya keluhan sering ngantuk tidak jelas, datang aja ke rumah Abah biar ditotok sarafnya, biar bawa mobilnya nggak kena serangan error. Masak banyak kecelakaan kendaraan gara-gara supirnya ngantuk. Ngantuknya cepet bos, ini kan ngantuknya dari saraf. Jadi kayak hitungan kilat gitu cepetnya. Tahu-taunya mobilnya udah masuk aja jurang, baru sadar dia bahwa mobilnya masuk jurang. Tapi kalau tidak bawa mobil dia nggak ngantuk. Makanya kalau lemah itu kalau darahnya kurang tuh kalau duduk di mobil kena AC, kena angin AC tuh cepet ngantuknya. Baru Pak seumur hidup ditotok Pak. Ya Pak. Nih guys, kalau punya keluhan di luar sana guys, kalau ada orang yang sering ngantuk, punya teman kek, punya saudara kek, datang aja ke rumah Abah di Galian.
di Jalan Sulawesi. Tanya aja Mbak Asep tuh udah terkenal. Ini guys baru ditotok satu, gimana kalau ditotok dua-duanya? Sakitnya nggak ketolongan. Makanya jangan takut sakit bos, kesini biar selamat jalan, nggak punya ngantuk lagi kalau lagi jalan jauh. Nah, ini gejalanya dia udah ngantuk, suka ditahan supaya nggak ngantuk, atau kebanyakan minum kopi, kebanyakan minum rokok. Nah jadi sarafnya rusak ke belakang kepala atau di depan bola mata, di luar mata itu. Jadi kan di dalam mata itu, di dalam mata itu, di dalamnya itu ada layar gede gitu buat ngejaringin ke mata depan. Nah itu yang rusak. Nah ini sarafnya di sini. Ma, sini. Sini, ngeliatin pengobatan totok saraf mata. Duduk di situ tuh. Duduk di sini. Bentar. Sini dulu biar tahu. Maaf guys, apa suaranya agak kenceng nih. Manggil istri Abah yang paling cantik nih. Sini, Mah. Sini, duduk di sini. Ini guys, istri Abah nih. Salam kenal. Orang Cianjur asli. Nih, kalau orang nih, makanya nih kalau harus banyak istirahat. Jangan suka memaksakan diri kalau lagi ngantuk, nggak tidur. Perasaan gak enak sama teman. Nah, jadinya begitu. Jadi darahnya sekarang di angka 100,5%. Bahaya. Nah, ini gejalanya dari mana, Bah? Ini gejalanya dari orang perokok kuat atau tukang kopi yang tidak aturannya ngopinya. Ada 5 kali, ada 10 kali ngopinya. Nah, ini bahayanya gini. Belum ke paru-paru. Aduh. Tuh, salam kenal. Salam kenal. Tuh sama guys, salam kenal nih. Assalamualaikum guys, salam kenal. Kita pada berapa? Tadi bawa nggak kelihatan. Sini nih. Nih duduk sini, salam kenal. Nih salam kenal guys. Anak yatim piatu guys. Kalau mau nyumbang nih ke istri Abah nih, gak punya apa-apa nih. Salam kenal guys. Assalamualaikum. Pemalu orangnya, jarang gaul, hidupnya di Lisung. Gak pernah hidup di kota dia. Mau masuk YouTube katanya guys. Masa Abah melulu yang masuk YouTube? Sekali-kali Bah, saya masukin Bah katanya. Iya dimasukin tuh ke belakang TV, ada banyak. Aduh. Nah, lu. Penyakitnya. Nah ini Gos, perokok itu. Begadang kuat, perokok kuat, tukang kopi kuat ini.
Nah, mah kalau udah ngantuk tidur, jangan nyuci melulu. Nah, kalau lemahnya udah darah kayak begini nih, lemah darah. Belajar ngurut atuh. Biar abah ngejar setan. Kuat. Kuat makan nggak kuat. Orangnya gede-gede, ya gak kuat lah. Nih mau masuk YouTube katanya mau lihat di TV dia. Ya ya, Maaf guys. ya. Udah ya. Ini dari malam guys, ngomong terus sama makasih, Abah, Pak, guys. kapan aku dimasukin YouTube? Bah, Makasih, guys. masuk aja ke YouTube sendiri. Tuh, orang baru dia langsung kabur, guys. Maafin dia. Nama jadi orang gunung. Sini saya masuk saya. Nih guys, Abah udah berhasil narik Astral biar dia nggak ngantuk. Dari saraf ini aslinya dari perokok sama, makanya kalau ngopi jangan, kalau merokok jangan kebanyakan. Apalagi ngopi. Jangan kebanyakan. Harus istirahat yang tepat. Ngopi yang sederhana. Kalau bisa nggak ngerokok atau dikurangin rokoknya. Gitu. Biar badannya sehat. Biar makanannya yang bergizi, daging terus tiap hari. Tapi kalau kerokoknya kuat ya kita paru-paru kita rusak, empedu kita yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf guys, ini ngurut nggak ada suaranya, hitung-hitung lagi orang-orang yang kayak di hutan tuh, nggak pasang YouTube tapi nggak ada suaranya gitu, nggak ngomong nggak apa, nggak ada suaranya, biar nyepi katanya, biar sepi hidupnya. Guys, maaf nih dari Abah nih ada permohonan nih sama orang-orang yang bikin YouTube di hutan, supaya ada suaranya lagi di hutan mana gitu. Ini saya lagi ada di hutan mana, terus lagi nyari apa di situ gitu. Unjukin aja gunung apa, hutan apa, biar pendengar itu lebih afdol ngedengernya, bisa ngeraba-raba wah itu di hutan mana gitu. Ini usul dari Abah aja ya bos ya.
Aduh. Tugas nih, orang yang sering ngantuk di kendaraan. Jadi penyakitnya sih nggak ada penyakit apa-apa. Jadi mau minum kopi banyak pun tidak mengurangin rasa ngantuknya. Soalnya kan yang bukan dibanyakin kopinya, tapi ini saraf. Saraf yang menuju ke bola matanya. Udah error atau kebanyakan tadinya begadang kuat atau sering abaikan kalau udah ngantuk dipaksain supaya melek gitu. Atau udah tidur baru 10 menit udah dibangunin. Ini yang terjadi. Jadi bapak itu sekarang lagi kurang darah. Kalau bapak darahnya udah 130 lagi sih nggak bakal ngantuk. Nah, gimana sih supaya darah kembali lagi ke satu? Harus dikurangin ngopinya. Kedua harus dikurangin rokoknya. Ketiga harus makan telur ayam kampung makan mentah. Ini pengalaman Abah ya sesudah banyak pengobatan sama orang-orang ini, orang siapapun, anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu-ibu. Nih, zaman sekarang penyakit itu yang dominan nomor satu itu stres. Orang tua kali tidak diperhatiin lagi sama anaknya. Suami kurang perhatian dari istrinya, saling sibuk kerja, saling sibuk nyari uang, tapi tidak ada waktu buat bersama. Nih guys, saran Abah, biar tidak ada penyakit yang model kayak begini, coba berusaha nyatu sama keluarga, ada waktu buat 2 jam atau 3 jam, tapi ada waktu buat keluarga supaya lebih nyaman hidupnya, supaya lebih enak gitu. Bukan Abah nyaranin, itu Abah udah berapa kali ngobatin semua orang, banyak hampir ratusan sama Abah orang diobatin. Tapi nomor satu itu penyakit stres yang paling dominan, nomor gede, nomor satu di antara yang pasien-pasien Abah gitu. Makanya Abah itu lebih tahu orang itu kena goncengan apa. Ya kalau di kota Jakarta mah ya nggak jauh dari nyari duit. Soal hidup di Jakarta itu apa-apa pakai duit. Jadi orang tidak bisa nyari duit atau tidak punya duit. Itu stres, tingkat kesetresannya luar biasa. Buat orang yang punya duit ya sama, masih kurang. Sama orang yang nggak punya duit apalagi gitu. Tapi dominannya banyakkan orang gejalanya stres atau darah tinggi atau gula kalau di kota Jakarta gitu. Yang Abah udah pengalaman gitu. Tapi kalau penyakit sih dimanapun banyak. Tapi Abah kan ngobatinnya di Jakarta. Kemarin Abah ngobatin ke Madura. Tapi sama aja penyakit kebanyakan darah tinggi, gula, stres. Makanya ada orang yang nanya sama Abah, "Bah, itu penyakit itu asalnya dari mana?" Gitu. Kalau gula buat Abah adanya dari keturunan, orang tua pernah punya penyakit gula. Tapi gula itu bisa dicegah dengan makanan yang sehat atau olahraga yang benar gitu. Kalau penyakit kayak ini bapak ini nih, kurang darah. Jadi satu harus dikurangin kopi, 2 harus dikurangin rokok, ketiga harus tidur tepat waktu gitu. Harus olahraga, kalau nomor 4 itu mah wajib hukumnya olahraga mah. Soalnya kalau badan tidak ada pemanasan mau model apapun, kita apalagi kalau di kota Jakarta nggak jauh dari AC, hidup mau tidur kek, mau di mobil kek, mau dimanapun, mau di kantor, pasti kagak jauh dari AC. Makanya manusia itu cepat umurnya.
atau tahu-taunya sakit, kena serangan jantung atau serangan penyakit macam-macam. Makanya guys, kalau mau terhindar dari penyakit corona, sehat makan, olahraga, semangat hidup, tidak pantang mundur, semangat kerja, cari song-song masa depan yang lebih baik. Jangan sampai takut sama penyakit. Soalnya penyakit ditakutin pasti datang, makanya jangan ditakutin. Gitu. Ini saran Abah supaya orang-orang yang ada di seluruh Indonesia itu pada sehat semua, tidak ada penyakit. Makanya dominan penyakit yang Abah udah diseleksi sekian pengobatan, itu dominan penyakit darah tinggi yang nomor 1, kedua stres, ketiga gula gitu. Makanya gejalanya banyak. Kalau gula ya kita sering makan kue, kalau di Jakarta kan kue makanan manis, makanan yang enak-enak semua manis. Tapi kita asal kita kurang. Makanya sekali-kali minum yang makan yang enggak manis supaya hidup kita sehat, sebanding antara manis sama tawar gitu. Nah gitu guys. Jadi Abah ini baru juga datang nih, habis ngurut, capek jauh. Langsung di rumah ada orang mau beli totok gara-gara sering ngantuk di mobil. Makanya bicaranya agak gimana gitu ya, kurang lantang, kurang nyambung gitu. Tapi berusaha supaya jadi benar gitu, atau supaya nyambung gitu. Salah atau dukanya Abah ya sesudah jadi tukang pengobatan yang di sana dipanggil, di sini dipanggil. Tapi Abah dapat kebahagiaan buat nolongin orang banyak. Tuh Abah bukan soal uangnya yang jadi ukuran Abah bahagia itu, tapi buat Abah orang yang diobatin sama Abah merasa sehat atau merasa sembuh, itu yang kebahagiaan Abah yang ada di hati Abah sendiri gitu. Kalau uang mah bisa dicari kapanpun Abah sehat pasti bisa nyari uang, tapi kalau kebahagiaan orang lain langsung jatuh dari Abah sendiri, itu saking bahagianya. Sebab Abah tidak ngasih apa-apa sama orang itu, ngasih harapan orang itu sembuh aja Abah udah bahagia banget. Apalagi orang itu percaya banget sama Abah, nurut banget sama Abah, dengan kesehatannya, dengan orangnya dijaga, dengan ibadahnya gitu. Tuh Abah dapat kebahagiaan yang tidak ternilai. Kalau orang-orang yang sakit terus sembuh, itu guys yang Abah, makanya Abah itu nggak pernah capek, nggak pernah bilang capek mau jam berapa. Abah didatangin tamu mau jam 2 malam kayak jam 3 udah Abah tidur, dibangunin, ada anak nangis ke sini, tapi Abah tuh nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah Allah ngasih kekuatan sama Abah supaya terus nolongin orang banyak gitu. Ini Abah bukan iklan ya, bukan sponsor atau apa supaya pasien Abah lebih banyak, tapi ini pure. Ini kalau penyakit begini nih guys, ini penyakit kebanyakan kopi sama rokok. Makanya di luar sana jangan terlalu banyak rokok atau kopi, sedikit aja. Kalau sehari bisa 3 kali lah ngopi atau 2 kali gitu. Rokok ya 1 bungkus lah sehari. Kalau orang gimana pun caranya bisa diatur buat kesehatan masa depan. Apalagi kita punya anak-anak yang belum dewasa, kita orang tua udah perokok kuat atau kopi kuat gitu. Soal kan kalau kopi kuat jadi nafsu makan kurang gitu. Nah akhirnya kepederan sarafnya pada bingkeng semua, pada ngeringkel gitu. Ini udah alhamdulillah sih sarafnya tuh udah benar nih. Mudah-mudahan sih bisa nahan ngantuk atau ini nih. Tapi buah nahan ngantuk, kalau ngantuk ya ngantuk, kalau nggak ngantuk ya nggak ngantuk. Kalau saraf udah begini, soalnya kan peredaran darahnya memang udah jalan sendiri gitu tuh. Ini tidak ada penyakit sama sekali di badannya, belum ada asam urat atau rematik. Tapi ini di penyakit Bapak ini jarang punya duit kali Pak ya? Iya Pak. Betul Pak. Ini di penyakit Bapak ini nih, kalau dilihat sama Abang jarang punya duit. Iya, gitu, uangnya habis melulu kali. Betul Pak. Kalau penyakit sih alhamdulillah itu tidak ada, ini sehat. Iya, Dari Pak. mulai jantung, ginjal, empedu,
usus itu sehat semua. Saya nafsu makannya juga masih normal, bagus gitu. Kopi minum 5 gelas juga nggak merasa sakit perutnya atau kembung gitu. Tapi peredaran uratnya jadi merengkal gitu. Tapi yang dilihat sama abah mah ini tingkat emosinya yang nggak punya duit yang paling gede nih. Iya Pak. Betul, betul. Oh, Apalagi nih angan-angan dia mau beli mobil mewah nih. benar Pak. Ngelihat mobil lewat kali di depan rumahnya. Iya. Jadi kepengen. Makanya guys, jangan kepengen punya mobil kalau kita belum bisa buat beli mobil ya guys ya. Supaya hidup, bang mendingan nabung dulu aja. Uangnya dikumpulin dulu supaya bisa buat beli mobil. Kumpulin dulu supaya kita bisa buat beli rumah. Biar rumah kecil tapi kalau udah rumah sendiri itu udah enak. Di batang ngontrak gitu ya. Ya, Mudah-mudahan yang ada di luar nih sama guys, sama abah didoain biar pada sehat, pada makmur hidupnya. Apalagi yang klik abah, yang nonton video abah, didoain biar selamat dunia sampai di akhirat. Amin. Biar kesulitannya sama Allah dicabut, biar kemudahannya sama Allah dikasih. Supaya panjang umur, banyak rezeki, sehat sama keluarga, harmonis sama keluarga. Ini doa abah sama Allah buat guys yang ada di luar, apalagi yang nonton video abah. Guys, terima kasih dengan tontonannya video abah ya. Ini abah tidak nyambung ngomongnya soal abah baru datang, capek, lelah, lemes, belum makan lagi, perut panas gara-gara makan nasi goreng tadi. Mohon maaf ya kalau omongan abah tidak nyambung atau tidak bersusur kayak omongan biasa gitu. Sekali lagi minta maaf, kesalahannya dari abah sendiri, tapi kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Ari, tutup. Oh, Pak Ari.